budaya itu jauh lebih kuat dibanding dengan agamanya. Ya, kita harus memahami bahwa tidak semua orang akan sama pemikiran dengan kita. Sementara di Indonesia dikuasai oleh konglomerat, gitu. Jadi kalian mau melarat terus. Oke, selamat siang, pagi, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda menyaksikan acara ini di channel YouTube Cokro TV. Kita nih berapa edisi ini bicara soal anak muda terus karena memang kita sedang mendapatkan atau sedang mengalami namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi itu artinya penduduk yang berjiwa muda atau berusia muda jauh lebih banyak dibanding penduduk yang usianya tua atau usia tidak produktif. Jadi kita ke depan ini akan banyak sekali penduduk yang usianya produktif. Ini bisa jadi berkah kalau memang semuanya produktif, bekerja maksimal, menghasilkan karya yang bagus. Bisa juga jadi bencana kalau anak-anak mudanya ancur-ancuran gitu loh. Nah, di hadapan saya ini ada orang yang cocok kita ajak diskusi soal anak muda. Bang Dr. Samsudin SH MPD. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Dr. Samsudin ini adalah staf ahli Kemenpora bidang hukum. Jadi kalau kita bicara anak muda, Bang Samsudin ini cocok banget nih. Kita mau ngulik soal anak-anak muda kita nih Bang. Kalau lihat fenomenanya yang positif banyak Bang ya. Anak-anak muda kita prestasi olahraganya, prestasi katakanlah di dunia sains banyak juga yang dapat juara olimpiade sains dan lain-lain. Tapi yang negatifnya juga nggak kalah banyak Bang ya. Hari ini misalnya kita lihat ada beberapa gerakan atau beberapa fenomena anak-anak muda kita ini kalau dalam survei yang kita pernah baca kok tingkat intoleransinya lumayan tinggi nih Bang. Bahkan ada beberapa sekolah Bang mau milih ketua OSIS saja nanya agamanya apa gitu. Nah ini bagi kita sebagai bangsa yang sangat beragam kan ada fenomena yang cukup kurang nyaman ke depan Bang ya. Kalau ini terus dipelihara kan gesekannya jadi kurang nyaman. Bang Samsudin kira-kira bisa nggak dikasih kita sedikit pemetaan Bang kondisi anak muda kita saat ini dan apa saja yang kemudian menjadi concern Kemenpora untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif perkembangan anak muda kita, Bang. Baik, terima kasih, ya, Mas. Ya. Terkait dengan anak muda ini memang ini adalah potensi yang sangat besar di Indonesia. Kurang lebih sekitar 60 sampai 70 juta. 60 sampai 70 juta. Penduduk Indonesia itu adalah anak-anak muda. Kalau bonus demografi itu sebagian besar adalah yang produktif, tentu akan berisi anak-anak muda di dalamnya. Kalau kita salah mentreatment anak-anak muda ini berbahaya bagi negara ini. Nah, oleh karena itu di Kementerian Pemuda Olahraga bagaimana ya agar supaya aset-aset bangsa ini khususnya anak-anak muda ini lebih baik ke depannya dibanding dengan orang-orang tua terdahulu. Apa yang harus menjadi lebih baik? Tentu yang pertama adalah tingkat pemahaman. Baik pemahaman kebangsaannya, pemahaman keagamaannya, atau pemahaman tentang kebudayaan. Tiga hal inilah yang tentu harus dimiliki oleh anak muda. Pertama adalah pemahaman kebangsaan, bahwa bangsa ini ya didirikan dengan jerih payah para pejuang bangsa. Yang tentu harus kita hargai, kita isi bangsa ini dengan pembangunan yang baik, ya dengan berbagai kemajuan-kemajuan yang positif oleh anak muda. Ya, jangan sampai kontraproduktif apa yang diinginkan oleh para pejuang bangsa dengan apa yang dilakukan oleh anak muda. Para pejuang bangsa ingin Indonesia ini hebat, bahkan menjadi negara yang paling hebat di dunia ini. Penduduk kita tidak kalah-kalah jumlahnya, 4 besar penduduk terbesar dunia.
Kalau sudah 4 besar, kita kadang-kadang di olahraga aja atau di ranking kelas aja kalau sudah termasuk 5 besar bangganya bukan main. Iya. Ya kan gitu. Apalagi sekarang kita ini 4 besar ya, penduduk terbesar dunia. Oleh karenanya anak muda tentu harus memahami ya konteks keinginan para pejuang bangsa. Bagaimana mengisi bangsa kemerdekaan ini dengan pembangunan, kemudian ilmu pengetahuan yang dimiliki anak muda untuk kesejahteraan dan masyarakat Indonesia. Ya. Yang kedua tadi pemahaman tentang keagamaan. Tentu setiap orang punya keyakinan masing-masing. Iya. Setuju. Kalau dikatakan siapa agama yang paling benar, tentu satu sama lain menyatakan pasti beda. Agamanya yang paling benar. Agama yang paling benar ya. Ya kita tidak bisa juga siapa yang paling benar agama orang lain itu juga mungkin. Tetapi dalam konteks toleransi ya, kita harus memahami bahwa tidak semua orang akan sama pemikiran dengan kita. Iya, baik di dalam membuat sebuah kebijakan atau tindakan. Jangankan tetangga kita atau teman di kelas kita. Kadang-kadang kita kakak beradik yang bapak ibunya sama aja. Itu akan berbeda, ya, gitu kan. Nah, jadi anak muda harus memahami itu. Ya, kita di rumah kakaknya sama adiknya beda pendapat. Ya. Tapi kok nggak jadi masalah. Nah, itu juga harus dituangkan di luar lingkungan kita. Suasana keluarga suasana kekeluargaan itu harus keluar. Ya, itulah yang harus ditanamkan. Jadi tidak kaku dengan dalam hal beragama itu. Ya. Yang ketiga adalah mempelajari budaya. Ya, bahwa budaya Indonesia ini beragam budaya. Makanya diikat dengan satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bahwa kita berbeda-beda, tetap fokus dan jalannya kita tujuannya akan sama. Yaitu bagaimana menjadikan sebuah negara ini negara kesatuan Republik Indonesia, ya, sebagai tumpah darah tanah air kita yang kita harus isi dengan budaya-budaya yang satu sama lain berbeda, tetapi kita mengisi bangsa ini dengan lebih baik. Gini Bang, kan banyak orang ini beranggapan kita ini negara berpenduduk Muslim terbesar dunia. Dan salah satunya menjadi katalisator bagaimana Islam sebagai agama mayoritas itu bisa membuktikan diri dengan sistem pemerintahan yang demokratis, ya kan Bang? Ini kan banyak negara-negara yang penduduknya katakanlah menggunakan agama sebagai label, ketika mereka melakukan proses demokrasi berantem. Orang merujuk pada kita. Di Indonesia ini Islam sebagai agama mayoritas itu ternyata bisa tuh kompatibel dengan demokrasi gitu Bang ya. Nah, bagaimana misalnya anak-anak muda kita, ini kan ketika misalnya demokrasi itu kan sangat berkaitan dengan sifat toleransi Bang ya. Jadi kita bisa beda tadi Abang bilang, tapi sebetulnya tujuan kita sama kan, Indonesia lebih baik gitu loh. Kita bisa beda, tujuannya Indonesia lebih baik. Nah, persoalannya ini terjadi nih Bang, kadang-kadang di masyarakat, di bawah, itu soal membentur-benturkan antara kecintaan pada agama dan kecintaan pada nasionalisme, pada bangsa. Itu banyak tuh Bang, saya dengar gitu, dibentur-benturin gitu loh. Perspektif Abang gimana Bang? Ya betul, memang. Ya, dalam kondisi hal ini, dalam kondisi seperti ini, ya, bahwa kita harus syukuri sebagai seorang Muslim, warga Muslim juga terbesar di dunia, ya, Indonesia. Dan itu akan menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain. Ya, Indonesia sebagai negara terbesar Muslim, ternyata indeks demokrasinya bagus. Ya, gitu. Ada yang di dalam satu negaranya Muslimnya banyak tapi berantakan. Ya, banyak sekali contohnya. Di Suriah, di tempat negara-negara lain. Tetapi kita harus bersyukur di Indonesia. Kenapa? Karena didasari oleh budaya Indonesia yang kuat. Walaupun dia memeluk agama Islam, agama lainnya, tapi budaya itu jauh lebih kuat dibanding dengan agamanya. Artinya bahwa nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini itu ternyata sangat mempengaruhi keberagamaan. Nah,
Kalau ternyata kekinian, ya ada anak-anak muda yang kemudian ya dia sangat kaku sekali dalam beragama, ya itu ya memang harus belajar lebih banyak lagi, ya. Jadi istilahnya kalau sekolah itu sekolahnya harus lebih banyak duduk mendengar gurunya lagi, gitu ya. Kalau dia kuliah, ya mungkin jam SKS mata kuliahnya lebih banyak lagi, gitu. Kenapa? Ya, karena yang namanya kebenaran dalam agama itu bukan tok semata oleh dirinya sendiri. Nah, dia harus mencari pembanding. Ya. Di dalam ilmiah, penulisan ilmiah itu mencari referensi adalah sebuah kewajiban. Nah, gitu. Begitu juga di dalam agama, mencari dalil itu adalah kewajiban. Bertanya kepada ulama itu adalah kewajiban. Jadi jangan hanya membenarkan dirinya sendiri. Kalau dia membenarkan dirinya sendiri, maka akan yang terjadi adalah radikalisme tadi. Tindakannya ini benar. Oh, saya yakin ini benar kok. Nah, itu salah. Dia harus bertanya kepada orang yang lebih pintar, lebih baik agamanya, dan lebih bijaksana dalam beragama. Kata kuncinya lebih bijaksana. Lebih bijaksana, Bang. Iya. Jadi bahwa ketika mereka mencari panutan. Ini kan sekarang mereka mencari panutan ya, panutan beragama. Harusnya ukurannya dia lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Orang beragama lebih pintar, lebih bagus menurut pemahaman masyarakat banyak. Tetapi orang yang disebut dengan lebih bijaksana itu sangat sedikit. Ya, maka carilah dalam beragama itu orang yang baik agamanya, bagus ilmunya, tapi dia lebih bijaksana. Sikapnya lebih bijaksana. Nah, Bang, kalau kita petil misalnya anak-anak nanya, yang bijaksana tuh kayak apa sih? Apakah misalnya lebih mengedepankan sikap hubungan sosial yang baik atau apa? Nah, mungkin kan banyak pasti tadi ketika penonton nanya nih, Bang, ketika Bang bilang bijaksana, oke, bijaksana tuh kayak apa sih gitu loh, contoh simpelnya gitu loh. Baik, kalau ukurannya bijaksana ini ya tentunya kita tidak memaksakan apa yang menjadi sebuah prinsip kebenaran diri kita. Nah, tetapi dia lebih toleran kepada apa yang dilakukan juga oleh orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak mengganggu orang lain dan orang lain pun tidak mengganggu kita. Itu adalah bijaksana. Contoh, kalau dia seorang pelajar ya, akan melakukan mungkin aja kerja kelompok. Kalau anak saya menyebutnya kerkel. Mau kemana, Pak? Saya mau kerkel. Apa kerkel ya? Kerja kelompok. Tentu harus bijaksana teman-temannya. Kalau dia agamanya misalkan non-muslim, dia ibadahnya hari Minggu, ya kita jangan lakukan kerja kelompok hari Minggu. Kita cari mungkin di luar ibadah dia, lebih sorean atau lebih siang. Kita sehingga itu lebih bijaksana. Oh, kita hargai saudara kita. Itu salah satu hal bijaksana dalam masalah belajar. Bisa jadi ada rapat ya karena kerja kita di pimpinan mungkin aja non muslim. Yang non muslim jangan rapat pas sholat Jumat. Jadi karena ada sholat Jumat ini, wah kita adakan rapat mungkin jam 1, jam 2 akan lebih asik. Itu bijaksana di sini. Begitu juga dalam hal keyakinan bernegara, berbangsa dan bernegara. Jadi pendahulu kita sudah menyatakan ideologi yang final, yaitu Pancasila. Ya, itu untuk mengelahirkan Pancasila itu bukan sehari 2 hari, bukan butuh waktu seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, sangat panjang. Ya masa kita berpikir baru sebulan aja mengatakan itu salah. Gitu. Yang membentuk juga para ulama. Jangan bilang itu ulama itu lebih jelek dari kita. Kita banyak di antara mereka yang husnul khotimah. Kita belum tahu yang hidup ini mau husnul khotimah atau su'ul khotimah kan gitu. Jadi oleh karena itu kita harus bijaksana. Gitu, Itulah yang dimaksud bijaksana. Nah, ini penting juga nih, Bang. Kan seringkali, kalau saya sih seringkali mengkhawatirkan. Jadi ada banyak teman-teman anak-anak muda cari-cari pengajian gitu, Bang. Tiba-tiba dapat guru yang sering membentur-bentur kan, Bang. Antara itu dia tadi Indonesia
katakanlah Indonesia sebagai negara dengan keyakinan agama. Ini mau pilih Pancasila apa Al-Quran, gitu loh. Kemudian mau ngikut Nabi atau ikut presiden, itu kan seolah-olah bertentangan, Bang. Padahal kan kita tahu ini kan sama seperti milih apa namanya, pertanyaannya ini mau sayur asem atau jagung di sayur asem, kan sebetulnya jagung tuh bagian dari sayur asem gitu kan. Pancasila ya itu ya bagian dari, nggak bertentangan gitu, nggak bertentangan dengan Quran, tapi sering ditentang-tentangkan. Ini yang menjadi problem dari banyak yang kita perhatikan, dari banyak pemahaman orang, seolah-olah oh mencintai negara nggak ada dalilnya, mencintai agama ada dalilnya itu ya. Nah, kalau dari kacamata Abang, sebetulnya tingkat anak-anak muda kita, Bang, saat ini kan Abang bergerak di Kemenpora, pasti memantau semua anak-anak muda nih. Fenomena-fenomena gini seberapa mengkhawatirkan sih, Bang? Iya, memang kalau diawali dari beberapa, ya mungkin dari pengajian-pengajian, diskusi-diskusi kelompok kecil gitu ya. Ya ada yang diskusi kelompok kecil atau pengajian itu, ada pengajian dari agama, ada juga ideologi sosialis, ada itu saya juga mendengar ada kelompok-kelompok seperti itu. Ya memang cara-cara orang yang tidak bertanggung jawab itu membenturkan ya antara kondisi saat ini dengan keyakinan yang ingin dia tuju. Begitu. Dalam keagamaan biasanya mereka membenturkan antara ayat-ayat tertentu dengan kondisi Indonesia. Jadi kondisi Indonesia seperti ini, ayat ini seperti ini. Bertentangan seolah-olah gitu. Silakan kalian baca, bandingkan. Mana yang kalian ikut? Kalau kalian ikut dengan ini Al-Quran ini kan. Jadi. Begitu juga yang sosialis atau sekarang lagi rame komunisme kan gitu. Ini kalau kesejahteraan di negara komunisme ini begini. Sementara di Indonesia dikuasai oleh konglomerat. Gitu. Jadi kalian mau melarat terus kan gitu lah. Dibenturkan lah gitu kan. Sama seperti itu. Jadi intinya tadi kembali lagi bahwa kalau anak-anak muda, para pelajar, para mahasiswa, kalau ada yang mengajak dan mungkin kebetulan sudah bergabung di situ, ya lebih baik jangan ditelan bulat-bulat. Dia harus cari pembanding. Cari pembanding lagi. Silakan cari pembanding. Ya, belajar lagi. Oh, saya punya informasi seperti ini. Sebenarnya bagaimana ya? Tanya lagi kepada yang lain lagi. Jadi sehingga dia punya compare pendapat antara 1, 2, dan 3. Saya seringkali kalau di dalam istilah kalau sakit, ya, saya punya dokter. Saya kadang-kadang, ya, dokter yang satu bilang begini. Saya selalu cari pembanding. Datang lagi ke dokter berikutnya. Nah, ada dalam ilmiah kita nanti, dokter ini seperti ini, dokter ini seperti ini. Dokter lagi satu. Kita ambil rata-ratanya aja. Gitu. Nah, kalau dalam pemahaman agama ya sudah, gitu, ya kita harus begitu, nggak bisa gitu. Apalagi itu sangat ekstrim pemahamannya. Kita biasanya Bang yang ekstrim gitu ngajinya sembunyi-sembunyi. Itulah anak muda. Kalau yang ekstrim itu justru yang paling disukai. Biasanya kan dia ngaji sembunyi-sembunyi. Sembunyi juga. Di tempat yang nggak terbuka, terus seolah-olah rahasia. Ya betul. Istilahnya pengajian bawah tanah. Iya gitu. Betul. Gitu. Selain anak-anak muda yang katakanlah ada terinfiltrasi, Pak Jokowi kemarin ketika pas memperkenalkan 5G ya, kan sempat ngomong tuh Bang, dengan nanti banyaknya, makin mudahnya akses internet, makin gampangnya orang mengakses data, akan makin deras juga ideologi transnasional masuk ke kita kan, apalagi kita kan yang setiap hari pegang handphone kan, informasi apa segala macam. Nah, kira-kira ke depan nih Bang, dengan kondisi kita yang alhamdulillah tadi Abang cerita masih kuat budayanya apa, tantangan ini kan juga nggak ringan ya Bang ya. Informasi ini apa sih Bang yang harus kita lakukan ke depan Bang dengan teknologi transnasional, ideologi transnasional yang masuk via teknologi ini Bang? Ya. Terutama yang tentu harus kita waspadai adalah melalui teknologi, ya melalui smartphone ya. Media-media sosial itu harus kita waspadai.
Kalau kita berpikiran ke depan, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya, kita tidak bisa menolak. Oh ini nggak bisa, harus kita tolak, nggak bisa. Kita harus hadapi itu. Iya, harus hadapi itu dan bagaimana mengantisipasinya. Iya, artinya bahwa teknologi akan terus berkembang. Kemajuan teknologi akan terus begitu kencang, begitu cepatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengimbangi sebenarnya. Mengimbangi ya. Pertama kalau dari teknologi itu harus mengimbangi bahwa harus deras dari luar, dari berbagai macam negara bisa diakses sedemikian rupa. Dan tentu setiap kita pun punya kewajiban untuk menyampaikan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu sesuai dengan ajaran agama sebenarnya, ajaran Rasulullah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan itu walaupun satu ayat. Artinya bahwa kalau kita punya keyakinan berbangsa, bernegara yang baik, yang benar, sampaikan itu di grup-grup kita. Nah, gitu. Kalau ada share grup yang kira-kira ini nggak ada, atau apa, gitu ya. nggak ada lagi dasar dari mana asalnya, tiba-tiba provokasi, ingatkan, japrilah ke teman kita. Ini kawan, kayaknya ini nggak benar ini kayaknya. Tolong jangan di-share lagi di grup itu, mohon maaf teman-teman semuanya, kalau yang seperti ini jangan di-share karena ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang harus dilakukan. Balighu anni walau ayat. Masing-masing kita melakukan upaya. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua, melalui peranan sosial di masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat, di keluarga, sosial. Orang tua harus betul-betul di dalam makan bersama anaknya sampaikan. Ya, saya seringkali menyampaikan kepada anak-anak bahwa sekarang ini kalian punya HP masing-masing. Ya, di rumah ada internet, ya WiFi yang bebas, kamu bisa akses di kamar. Tetapi ayah berpesan, kalian lakukan dengan cara yang baik. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik, segera sampaikan, biar ayah akan komunikasi. Ya. Makanya kita lakukan itu dengan kekeluargaan. Kadang-kadang saya ke kamar anaknya lagi ini sambil pegang, sambil pijat-pijetin kakinya. Nah, lagi apa gitu. Saya begitu. Gitu. Jadi santai dia. Jadi, walaupun ayah tapi santai. Kita puji dulu. Kamu tuh cantik sekali hari ini. Apa yang kamu baca sekarang? Gitu. Terbuka. Itu mulailah dari keluarga seperti itu. Nah, tentunya ya kalau bapak ibunya nggak seperti itu, jangan cari bapak yang lain kan gitu. Ya, tentu kita harus memahami bahwa apa saja yang dibaca, ya, jangan sampai itu meracuni diri kita. Kita pasti punya teman, ya, teman dekat yang bisa untuk diajak diskusi. Diskusikanlah sama temannya. Ya, kawan, ini ada yang seperti ini. Saya terganggu nih pemikiran saya. Antara mengikuti apa yang saya baca atau bagaimana. Dari situlah mulai sharing. Itu malah lebih baik untuk mengantisipasi perkembangan media sosial yang begitu gencar. Gitu. Jadi memang kalau kita mengaca pada, katakanlah, menganalogikan seperti pandemi saat ini kan, pandemi ini kan virusnya udah kemana-mana Bang. Kita perlu divaksin kan. Imunisasi. Jadi ketika arus deras media sosial atau arus deras informasi ini banyak, kita perlu mengimunisasi anak-anak muda kita. Betul. Justru karena itu ya, saya lebih setuju ya. Dulu waktu saya SMP itu ada yang namanya penataran P4. Oh iya. Ya mungkin ada yang sekian jam, kemudian masuk SMA, saya juga ada penataran P4 lagi, masuk kuliah penataran P4. Kalaupun itu dulu mungkin karena adanya era reformasi akhirnya tidak ada, dianggap indoktrinasi, ya sekarang dimodifikasi lah. Jangan sampai itu hilang begitu saja. Ini bakal tugas kepada kita semua, pemerintah, untuk diadakan kembali dengan cara yang smart. Kita adakan pemahaman kebangsaan, pemahaman keagamaan yang toleran, pemahaman pemikiran masyarakat yang berbudaya kepada anak-anak muda, baik SMP, SMA, mahasiswa, kemudian para pemuda secara umum, dengan cara memberikan penataran yang smart. Artinya tidak seperti dulu lah. Kalau dulu ada penataran P4, indoktrinasinya begitu kuat, kalau enggak ya kita cari metode. Sekarang ini banyak metode-metode seperti itu, tapi jangan sampai hilang.
Mudah-mudahan ke depan akan dilakukan seperti itu, mudah-mudahan ya. Ini semacam imunisasi tadi. Imunisasi, benar. Kalau sekarang kita ada imunisasinya 2 kali. Masa selama kuliah dari mulai SD sampai lulus kuliah nggak ada imun sama sekali benar. Begitu. Bahkan kalau sekolah malah nggak ada nyanyi Indonesia Raya nggak boleh kan lebih bahaya lagi racun kecil. Sangat prihatin sekali. Bahkan saya dapat sharing ada yang pakai seragamnya gagah, yang satu orang jalanan, orang gembel. Begitu suruh baca Pancasila, yang gagah yang pakai dasi nggak hafal Pancasila. Yang gembel itu yang tidurnya di pinggir jalan malah hafal Pancasila. Kan itu prihatin sekali bagi kita kan. Tugas kita untuk mengembalikan bagaimana tadi vaksinasi kepada para pemuda kita. Agar supaya berbangsa dan bernegara ini baik, sehingga radikalisme itu akan hilang. Bang, ada satu lagi nih Bang, ada fenomena kalau saya lihat beberapa kali demonstrasi ini sebagai mungkin terakhir nih Bang ya. Beberapa kali demonstrasi saya perhatikan ada seringkali pihak aparat itu nyebut ada kelompok-kelompok anarko. Nah, saya perhatikan tuh anarko tuh rata-rata tuh di stigmanya ya Bang, anak-anak muda yang di jalanan yang pang-pang itulah gitu loh Bang, yang pinginnya itu bebas sebebas-bebasnya. Jadi biasanya kalau mereka demo itu suka bakar-bakaran dan lain-lain. Nah ini kan juga salah satu yang membahayakan tadi, selain ada ideologi berbasis agama yang ekstrim, ini ideologi berbasis ideologi keduniaan lah ya Bang ya, yang ekstrim, kiri atau apa saya nggak tahu. Nah ini juga sama ya Bang ya, fenomena ini yang terjadinya hampir sama ya Bang, cuma beda titik tekan aja Bang ya. Titik tekan ideologinya aja. Betul. Ya memang kalau kita lihat memang beberapa pemberitaan yang anarko tadi orangnya rambutnya pang, rambutnya dari sini hitam biasanya dicet kan gitu kan. Itu ada lagi yang kelompok-kelompok yang kalau seringkali lewat pakai motor itu geng-geng motor itu ya. Memang mereka itu punya ideologi kalau tidak rame itu nggak happy. Iya. Ramenya itu yaitu rusuh kan gitu. Jadi iri hidup seperti itu. Nah, oleh karena itu tugas kita para orang tuanya coba lihat kalau sudah anaknya berubah. Ada perubahan dari segi gaya. Rambut kadang-kadang yang satu botak, yang satu enggak. Dicatnya sudah berwarna-warni gitu kan. Badannya sudah, orang tuanya harus sudah mulai aware di situ. Menegur, nak, kayaknya kamu kenapa sih kok kayak gini udah berubah? Nah, kamu habis makan apa? Gitu, habis minum obat apa gitu kan. Aware orang tuanya gitu, jangan diam gitu. Ini saya kadang-kadang suka heran juga memang. Orang tua itu kok melihat perubahan pada anak, kok diam aja, anaknya macam kesana kemari, gayanya sudah gak karu-karuan. Orang tuanya cuek aja gitu ya, saya heran. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan di situ ada lingkungan RT, lingkungan RW, tetangga. Salah satu yang ikut andil dalam kerusakan para pemuda, para remaja di lingkungan itu. Apabila lingkungannya sudah tidak peduli dengan aktivitas dan kegiatan kepemudaan yang negatif di situ. Mulailah dari dia nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sampai tengah malam. Kalau lingkungannya tidak menegur, kamu nggak boleh nongkrong sampai tengah malam. Belajar, kamu kan masih sekolah. Lingkungan harus aware. Jadi salah satu indikator kalau sudah lingkungan tidak peduli terhadap aktivitas anak muda yang melakukan aktivitas negatif, dia tidak peduli, maka di situ akan terjadi kerusakan, terjadi kejahatan. Oleh karenanya ini harus kita antisipasi. Kalau hal itu terjadi, aparat kepolisian juga sudah mulai mengontrol. Kalau sudah mulai di tempat tertentu, anak itu sudah mulai kumpul-kumpul, dikasih aja waktu spare sampai jam berapa dia boleh. Habis itu udah bubar. Nggak apa-apa, itu tidak melanggar hak asasi. Hak asasi itu tidak ada di situ. Kalau membubarkan nongkrong di jalan itu melanggar hak asasi, nggak ada itu. Jadi aparat juga harus aware gitu kan. Satpol PP itu harus aware karena itu ketidakpedulian baik aparat keamanan di jalan-jalan juga itu akan justru menjadi bibit-bibit mereka semakin kuat, semakin membuat sebuah
perencanaan-perencanaan yang negatif ke depan semakin mudah. Gitu. Bang Samsudin, ini menarik sebetulnya pembicaraannya ini. Banyak banget yang kita gali dari fenomena kepemudaan kita. Saya amat yakin kantor Kemenpora sudah melakukan banyak hal. Bagaimana membuat anak-anak muda Indonesia jauh lebih produktif, terhindar dari segala dampak negatif, narkoba, radikalisme, kemudian kriminalitas, dan lain-lain. Tetapi intinya tadi seperti dikatakan Bang Samsul, ujung-ujungnya kembali pada tanggung jawab masyarakat. Gitu Bang ya? Tanggung jawab kita yang lebih senior, yang lebih tua, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan RT RW. Kalau tanpa itu, kita seperti membiarkan anak muda jalan sendiri di dunia yang gersang ini. Jadi mari sama-sama kita membasahi lingkungan kita dengan dengan suasana yang adem, suasana yang damai, agar bibit-bibit ini tumbuh di tanah yang subur. Nah, kita di acara Seruput Kopi, Bang Samsud, kita ngopi dulu Bang. Monggo di seruput kopinya Bang. Terima kasih. Saya Kekun tadi. Assalamualaikum.